Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF. Jika kamu sedang memulai karir sebagai YouTuber, maka video ini sangat cocok untuk kamu. Saya akan membagikan atau share tips dan trik tentang cara menjadi konten kreator YouTube yang sukses. Namun sebelum itu, bagi kalian yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian jika bermanfaat. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Nah teman-teman, menjadi seorang konten kreator tentunya dambaan bagi semua orang, apalagi di tahun 2025 ini banyak sekali orang yang ingin menjadi konten kreator yang sukses di sana. Namun tidak semuanya bisa berhasil teman-teman, karena untuk menjadi YouTuber ataupun konten kreator di YouTube itu memerlukan trik dan tips agar sukses menjadi konten kreator di YouTube. Nah, hal pertama yang kalian lakukan adalah menentukan niche terlebih dahulu. Nah, untuk menjadi konten kreator yang sukses adalah menentukan niche atau topik yang ingin kalian bahas. Pastikan kamu memilih niche yang kamu sukai dan memilih pengetahuan yang cukup tentangnya. Jangan memilih niche yang hanya karena kamu pikir itu populer. Karena itu tidak akan membuat kamu bahagia dan tidak akan membuat kamu konsisten. Nah, apa yang dimaksud dengan niche? Niche adalah sebuah tema konten teman-teman ya. Misalnya, keseharian kalian adalah memasak. Nah, niche itu yang mungkin yang cocok untuk kalian. Karena selain dengan bekerja atau aktivitas, kalian juga bisa menghasilkan sebuah konten teman-teman. Nah, setelah kamu menentukan niche, langkah selanjutnya adalah membuat konten yang berkualitas. Pastikan kamu membuat konten yang informatif, menarik, dan relevan dengan niche kamu. Jangan membuat konten yang hanya berisi omong kosong atau tidak memiliki nilai tambah. Dan di sini menuntut kalian untuk selalu kreatif teman-teman. Kalau tidak kreatif, maka video kalian akan membosankan dan tidak akan ditonton oleh orang lain. Kemudian setelah kalian membuat konten yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah kalian menggunakan judul dan teks yang tepat. Nah, judul dan teks sangat penting dalam membuat konten kamu lebih mudah ditemukan oleh orang lain dan mudah direkomendasikan oleh YouTube. Pastikan kamu menggunakan judul yang relevan dengan konten kamu dan tag yang tepat untuk membuat konten kamu lebih mudah ditemukan. Nah, pada video sebelumnya sudah saya berikan tutorialnya bagaimana cara menentukan tag yang tepat untuk video. Kalian bisa tonton video saya sebelum ini teman-teman ya. Karena di situ saya ajarkan bagaimana cara mencari tag yang tepat untuk video kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian membuat thumbnail yang menarik. Karena thumbnail sangat penting dalam membuat orang lain ingin menonton konten kamu. Kalau dalam TikTok bahasanya adalah hook. Jadi hook dalam YouTube adalah sebuah thumbnail. Nah, dengan thumbnail yang menarik, maka penonton akan ingin mengeklik video kalian atau konten kalian. Pastikan thumbnail kalian relevan dengan isi konten kamu dan memiliki teks yang jelas. Dan juga usahakan kualitas dari thumbnailnya adalah HD teman-teman. Jangan sampai kualitasnya rendah. Nanti itu bisa membuat penonton malas untuk mengeklik video kalian. Selanjutnya, kalian tinggal membuat konten yang konsisten. Konsisten itu sangat penting dalam membuat audiens kamu tetap setia. Pastikan kamu buat konten yang konsisten baik dalam hal kualitas maupun frekuensi. Nah, di sini jangan sampai kalian ganti-ganti tema teman-teman, karena itu mempengaruhi subscriber kalian atau audiens kalian. Misalnya di channel saya ini, pernah saya ganti tema, kemudian saya rubah lagi, dan nama pun berubah-ubah. Akhirnya, penonton saya semakin sepi. Dan itu sangat berpengaruh bahwa kalau kita ganti-ganti konten, itu akan membuat audiens kita yang awalnya mengikuti kita, akhirnya tidak mengikuti video kita lagi. Dan kita akan mencari subscriber baru lagi, seperti dimulai dari nol lagi. Nah, oleh karena itu, saya sarankan kalian konsisten dengan tema yang kalian pilih. Langkah selanjutnya yaitu selain konsisten, kalian harus berinteraksi dengan audiens. Dengan berinteraksi, sangat penting dalam membuat mereka merasa dihargai dan diingat. Pastikan kamu berinteraksi dengan audiens kamu melalui komentar, balasan komentar, dan media sosial lainnya. Jangan sampai ada audiens kalian yang berkomentar, kalian tidak menanggapi sama sekali. Dan akhirnya audiens itu akan tidak berkomentar lagi. Nah, usahakan jaga interaksi kalian dengan audiens sehingga nanti audiens kalian akan merasa nyaman dan akan kembali lagi menonton video kalian selanjutnya. Dan langkah berikutnya, kalian bisa menganalisis performa konten. Nah, dengan menganalisis performa konten sangat penting dalam membuat kamu tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Pastikan kamu menggunakan alat analisis seperti YouTube Analytics atau melihat performa konten kamu.
Nah, di studio YouTube sudah disediakan analisis konten kalian. Jadi di situ kalian bisa melihat konten kalian apakah menarik buat audiens atau tidak. Kalaupun tidak, nanti kalian bisa ganti dari judul, thumbnail, maupun yang lain, biar nanti video kalian bisa ditonton oleh orang lain dan mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube. Dengan menganalisis konten kita, maka kita akan tahu kelemahan kita dan kekurangan kita, sehingga kita bisa memperbaikinya. Bagian selanjutnya, yaitu membuat konten yang berbeda. Nah, membuat konten yang berbeda sangat penting dalam membuat kamu berbeda dari yang lain. Pastikan kamu membuat konten yang unik, kreatif, dan relevan dengan niche kamu. Nah, di sini ditekankan oleh kreativitas kalian. Usahakan kalian mencari ide konten yang berbeda dengan yang lain, sehingga audiens akan tertarik dengan konten yang baru. Kalau kalian buat konten yang sudah ada sebelumnya, maka kalian akan kalah dengan konten-konten yang, ataupun konten kreator yang dulunya sudah menggunakan konten seperti kalian. Usahakan kalian membuat ide baru atau inovasi dalam konten walaupun niche-nya sama. Nah, itu bisa membuat konten kamu kelihatan berbeda dari yang lain. Kemudian selanjutnya, kalian bisa membuat strategi promosi. Nah, di sini sangat penting dalam membuat konten kamu lebih mudah ditemukan oleh orang lain. Pastikan kamu membuat strategi promosi yang efektif, seperti membagikan konten kamu di media sosial lainnya, berkolaborasi dengan konten kreator lain, dan menggunakan iklan. Itu juga bisa direkomendasikan oleh YouTube, karena sudah disediakan oleh YouTube untuk beriklan. Nah, di situ kalian bisa manfaatkan kalau punya uang. Kalau tidak punya uang, kalian bisa promosikan melalui media sosial kalian. Nah, itu akan membantu channel kalian akan ditemukan oleh banyak orang, dan akan menarik perhatian orang lain, sehingga akan mampir ke channel kalian. Bagian selanjutnya, kalian membuat konten yang berkualitas tinggi. Membuat konten yang berkualitas tinggi sangat penting dalam membuat kamu berbeda dari yang lain. Pastikan kamu buat konten yang memiliki kualitas tinggi baik dalam visual, audio, maupun konten. Nah, di sini, kalian menggunakan video yang kualitasnya HD. Jangan sampai video kalian buram ataupun kualitasnya rendah, maka penonton akan malas menonton video kalian. Jadi, usahakan kalian menggunakan kamera yang jernih, dan juga kalian menggunakan audio yang jelas, sehingga nanti penonton akan betah mampir di video kalian. Nah, teman-teman, itulah beberapa tips dan trik tentang cara menjadi konten kreator YouTube yang sukses. Ingat, bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam, tapi dengan kerja keras, konsistensi, dan kreativitas, kamu dapat mencapai kesuksesan sebagai konten kreator YouTube. Selain itu juga, di dunia yang serba digital ini, memudahkan kalian untuk mencari ide konten yang lebih menarik lagi, yang lebih kreatif lagi dalam menemukan sebuah konten yang tentunya bisa memanfaatkan teknologi AI sebagai bahan konten kalian. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian bisa bagikan video ini ke teman kalian atau kerabat kalian. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like video ini jika kamu ingin melihat lebih banyak lagi konten seperti ini. Dan juga bantu channel ini untuk lebih berkembang lagi dan bermanfaat buat orang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now.